Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore semuanya. Apakah saudari-saudara pernah sombong? Sombong terus kena batunya pernah? Pernah. Saya juga pernah. Biasanya kesombongan itu ketika kita mengalami sesuatu yang baru atau hal baru atau mendapat yang baru. Nah, saya juga pernah. Waktu itu 2017 saya pertama kali sumpah profesi advokat. Jadi saya punya dua jubah. Jubah putih itu jubah pastor, jubah hitam itu jubah advokat. Tetapi saya sangat rindu ketemu Anda ketika saya memakai jubah putih, bukan jubah hitam. Jubah hitam artinya ketemu di pengadilan, jangan sampai ya. Nah, itu baru semangat-semangatnya membela keadilan. Sampai langit runtuh akan kutegakkan keadilan dan sebagainya. Semangat sekali ya, sombong ya, seolah-olah paling pinter ini saya ya. Akhirnya saya nggak nyangka bahwa suatu ketika saya akan tugas di paroki ini, di daerah arah-arah Amperasono. Ketika waktu itu ada sidang, sebetulnya selebritis terkenal sebetulnya, peristiwanya di SCBD waktu itu kasusnya. Nah, saya termasuk di belakang layar itu ke pengadilan. Saya perjalanan sana, dari pulang ke sana, lalu dengan semangat, merasa gagah dan sebagainya, saya menyetir mobil dengan sukacita, dengan gembira, dengan kepala besar dan lain sebagainya. Tetapi karena saking sukacita sombongnya itu, wah, ini kasus kakap ini ya, itu saking itu sehingga lupa konsentrasi, pikirannya di tempat lain, sementara sedang mengendarai. Tiba-tiba jeduk, nabrak Alphard di depan saya, mobil Alphard. Wah, waktu itu saya sudah punya kartu nama, lalu saya turun. Bapak, saya tanggung jawab, ini nama saya. Nah, di situ kan ada gelar, ada profesi advokat dan sebagainya, kartu namanya ketua, bla 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 bla, dengan gagahnya. Lalu bapak itu juga mengeluarkan kartu nama. Ini, ternyata dia mantan Kapolda, seorang jenderal. Ini ternyata ada yang lebih gede, ada yang lebih besar, ada yang lebih tinggi. Yang saya tabrak itu mantan Kapolda, dia jenderal bintang 2, mungkin sekarang bintang 3 dan sebagainya. Wah, ternyata ada yang lebih tinggi daripada yang sudah tinggi ya. Saya sih betulnya nggak tinggi-tinggi amat ya, tetapi tinggi hati iya ya. Itu, jadi pengalaman itu menyadarkan bahwa di langit masih ada langit. Kesombongan itu tidak ada gunanya dan menjadikan kita justru jatuh ke dalam hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dan hal-hal yang sebetulnya tidak bermanfaat. Kebanggaan kita sebetulnya bukan pada profesi kita, tetapi bagaimana profesi kita itu semakin mengantar kita dekat dengan Allah dan semakin mengantar sesama dekat dengan Allah. Itulah makna yang ada dalam bacaan Injil hari ini. Sebetulnya yang versi panjang, Yesus melakukan teguran ketika para murid itu 70 orang itu sukses melakukan tugas. Mereka itu berkata demikian, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk mengunjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi seolah-olah 70 orang itu merasa kesuksesan itu adalah hasil karya mereka dan mereka menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Tuhan mengingatkan kesombongan akar dari keruntuhan. Tuhan mengatakan sederhana saja, yaitu aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, saudari-saudara, lalu ini maknanya apa? Sehebat apapun kita, sesukses apapun kita dalam tugas pelayanan kita, profesi-profesi kita, hendaknya kita tetap rendah hati dan mengambil makna yang terdalam, yakni nama kita tercatat di surga. Artinya relasi kita dekat dengan Allah dan orang-orang yang kita layani dekat dengan Allah. Hari ini ada hari ulang tahun perkawinan, tentu semangatnya mestinya stabil seperti dulu. Ketika baru cinta pertama, rumah tangga pertama, itu pasti sukacita dan bangga, semua badai lautan dan sebagainya akan ku terabas, pokoknya tidak akan yang mampu memisahkan kita. 5 tahun gitu langsung ada sedikit angin sepoi-sepoi, bingung, gimana Tuhan, apakah dia jodoh aku? Sudah itu ya. Jadi kalau semangat di awal itu harus dihayati sampai tuntas. Kuncinya yaitu berserah kepada Allah.
Nah inilah yang terjadi. 70 murid itu tidak boleh membawa apa-apa, tidak boleh membawa bekal, suruh bekerja dengan fokus, hanya berserah kepada Tuhan. Demikian juga pelayanan kita, Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Kesuksesan, kebaikan sebetulnya berasal dari Tuhan, kita sekedar alatnya. Maka saudari-saudara dan juga ibu bapak yang merayakan hari ulang tahun perkawinan, berserahlah pada Tuhan dan hayatilah perjalanan perkawinan kalian dalam untung dan malang, suka dan duka di dalam penyelenggaraan ilahi. Niscaya semuanya akan sampai pada pelabuhan terakhir. Berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Selamat melayani di tempat masing-masing dengan profesi masing-masing, dengan membawa Tuhan dalam setiap peristiwa. Tuhan memberkati. Amin.